Oke, jadi materi hari ini itu tentang landasan psikologi pendidikan ya. Nah, hal pertama yang ingin saya jelaskan, kenapa sih perlu ada landasan psikologi dalam pendidikan? Gitu. Sementara pendidikan sendiri itu kan bicara tentang masalah pembinaan ya, kemudian masalah pengelolaan atau pengolahan sumber daya manusia, potensi sumber daya manusia gitu kan, mengarahkan, membimbing manusia dari yang tidak baik menjadi lebih baik gitu. Potensinya belum berkembang kemudian diarahkan agar mampu berkembang. Lalu kenapa perlu ada landasan psikologi gitu. Nah, yang harus kalian ketahui adalah di dalam pendidikan ada beberapa landasan lain selain landasan psikologi, dan itu memang mutlak diperlukan, seperti landasan hukum ya. Itu diperlukan sebagai dasar kenapa penyelenggaraan pendidikan ini wajib dan perlu dilakukan di negara kita gitu kan, sehingga ada dasar hukumnya, yaitu sudah banyak ya dijelaskan dalam undang-undang. Salah satu yang paling sentral mungkin dalam pendidikan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada Undang-Undang Guru dan Dosen, itu landasan hukum gitu ya. Kemudian ada lagi landasan sosial ya, itu juga bagian dari pendidikan karena punya dasar dan keterkaitan. Jadi aktivitas pendidikan itu punya dasar keterkaitan interaksi sosial. Kemudian ada landasan budaya. Kenapa? Karena pendidikan yang diselenggarakan di suatu negara itu harus berbasis atau berdasarkan pada budaya di negara tersebut ya. Kita tidak bisa bahasanya menyamakan antara budaya Eropa misalnya, penyelenggaraan pendidikan di sana dengan di negara ini. Jadi tetap harus ada penyesuaian kebudayaan, sehingga perlu yang namanya landasan budaya. Dan ini adalah landasan psikologi. Tolong Eva di mute audionya. Landasan psikologi juga punya keterkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan. Kenapa? Karena dalam pengelolaan potensi sumber daya manusia ya, dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu membutuhkan apa namanya, sisi psikologi atau sentuhan psikis ya. Jelas kenapa? Karena yang akan dihadapi oleh seorang guru adalah manusia, makhluk hidup, punya akal, pikiran, dan perasaan. Oke, jadi bukan hanya akal dan pikiran, tapi dia juga punya perasaan. Ini yang membedakan profesi seorang pendidik dengan profesi lainnya. Ya, profesi pendidik dia berinteraksi langsung dengan manusia yang memiliki perasaan. Saya bentak kalian saja misalkan, atau saya bully kalian dengan perkataan yang tidak mengenakan gitu ya, pasti ada ketersinggungan, ada rasa sakit hati ya dalam diri kalian. Atau saya bikin GR kalian misalkan, terus saya tembak kalian dengan kalimat cinta saya misalkan, itu pasti kalian berbunga-bunga dan seterusnya gitu kan. Nah, itu bermain sisi perasaan gitu. Nah, oleh sebab itu apa namanya, landasan psikologi atau unsur psikologi dalam pendidikan itu pasti dibutuhkan. Itu mutlak terjadi gitu. Kenapa? Karena mengelola potensi sumber daya manusia, membimbing, mendidik, seperti penjelasannya ya, bahwasanya kegiatan pendidikan itu adalah kegiatan apa namanya, membimbing, mendidik, merubah akhlak dan perilaku manusia. Itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan teknis, tapi dengan pendekatan kemanusiaan atau pendekatan psikis yang sifatnya psikis gitu, menggunakan hati dan perasaan. Manusia itu bisa berubah, bisa dikelola perilakunya ya menjadi lebih baik itu dengan cara menyentuh perasaannya gitu. Kita nggak bisa merubah mereka, mendidik mereka dengan cara-cara yang sifatnya seperti robot gitu, tapi mereka diperlakukan layaknya seperti manusia, tentu dengan pendekatan-pendekatan psikis. Nah, ini salah satu alasan mengapa landasan psikologi itu diperlukan dalam pendidikan. Kemudian berikutnya, sebenarnya definisi psikologi itu apa gitu. Psikologi itu ya, saya bukan pakar psikologi ya, saya dosen ilmu pendidikan gitu. Tapi minimal kita semua tahu gitu kan, psikologi itu apa kan gitu. Jadi nanti dalam aplikasinya, penerapannya tidak salah-salah banget kan gitu. Ya, psikologi itu dari bahasa Latin ya,
psik dan logos ya. Psik itu jiwa, kemudian logos itu ilmu. Jadi secara bahasa saja sudah bisa diterjemahkan bahwasanya psikologi itu adalah ilmu tentang kejiwaan. Tapi bukan juga dokter jiwa ya. Di sini lebih karena dokter jiwa yang nanganin orang-orang punya gangguan kejiwaan dengan psikolog ya itu tetap berbeda kan gitu. Ya kalau psikolog itu mungkin lebih kepada konsultan ya, konsultan kejiwaan gitu, yang punya permasalahan dengan kejiwaan gitu. Nah, kalau dokter ya mungkin dia mengobati kan gitu. Nah, di sini kita meskipun menjadi seorang pendidik, tapi juga kita punya peran lain gitu ya sebagai seorang psikolog, minimal psikolog untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya permasalahan dengan jiwa kita, kita bisa mengelolanya gitu. Kemudian baru menjadi psikolog untuk murid-murid kita atau peserta didik kita gitu. Ketika mereka punya permasalahan, kita bisa membantu paling tidak mendengarkan dan kalau bisa mungkin memberikan solusi atau jalan keluar bagi murid kita. Oke ya. Selanjutnya ada definisi psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Witherington ya, di sini dia menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Ya, jadi kalau psikologi itu diterapkan dalam dunia atau aktivitas pendidikan, maka dikenal dengan istilah psikologi pendidikan. Dan itu ada prodinya ya, prodi psikologi pendidikan gitu. Ada di UNJ dulu waktu saya S1, sedangkan psikologi yang memang mempelajari hanya psikologi saja, yaitu itu psikologi murni ya, prodi psikologi. Kemudian menurut Crow and Crow, psikologi pendidikan memberikan gambaran dan penerapan tentang pengalaman-pengalaman belajar seseorang sejak dilahirkan sampai usia tua. Pokok persoalan dalam psikologi pendidikan adalah mengenai keadaan-keadaan yang dapat mempelajari belajar. Oke, kemudian menurut Sumadi Suryabrata, psikologi pendidikan adalah pengetahuan psikologi mengenai anak didik di dalam situasi pendidikan. Dan seterusnya nih masih ada definisi lagi, silahkan dibaca karena kalian juga bisa baca. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwasanya psikologi pendidikan itu adalah aplikasi ilmu psikologi dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana menerapkan psikologi dalam aktivitas atau kegiatan dunia pendidikan, karena itu juga diperlukan. Selanjutnya psikologi itu memiliki beberapa peranan ya, peranan psikologi dalam pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan utamanya adalah tercapainya tujuan pembelajaran tentu, dan psikologi itu punya peran atau punya fungsi membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Jelas ketika guru yang tidak dibekali dengan kemampuan psikologi gitu ya, ilmu psikologi, dia akan kesulitan mengenali karakter, kemudian gaya belajar, ya, sifat dan lain-lain yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa gitu ya, yang kemudian itu sebenarnya ketika bisa dipahami gitu ya, diketahui, itu bisa mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu setiap guru atau pendidik juga dibekali tentang mata kuliah psikologi. Kalau dulu waktu saya S1 namanya psikologi perkembangan. Nah, sekarang itu namanya perkembangan peserta didik. Saya juga mengajar mata kuliah tersebut ya di semester 4 kalau nggak salah. Nah, jadi yang pertama peranan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran yang pertama adalah membekali para pendidik atau guru gitu ya, agar mampu memahami karakter, kemudian sifat atau watak peserta didiknya, khususnya gaya belajar, karena dari hal itu nanti guru bisa tahu bagaimana memenuhi kebutuhan pendidikan atau layanan pembelajaran untuk peserta didiknya gitu. Ya, kemudian nah, dari segi peserta didik juga sama gitu. Peserta didik sendiri juga membutuhkan layanan psikologi. Ini dibuktikan adanya guru bimbingan dan konseling kan gitu. Nah, itu sampai ada guru spesifik yang memang menangani hal tersebut. Kenapa? Karena dalam pendidikan ketika unsur kejiwaannya itu masih terdapat gangguan ya. Yang saya maksud gangguan ini bukan orang gila ya. Maksud kalau gila itu sorry nggak ada istilah gila, ntar saya disomasi lagi ya.
orang dengan gangguan kejiwaan ya, ODGJ gitu. Nah, itu levelnya itu udah berat gitu. Tapi gangguan kejiwaan ringan itu bisa mungkin putus cinta, kemudian stres, nggak mau makan, itu sudah bagian dari gangguan kejiwaan juga gitu. Tapi kan yang sifatnya masih ringan gitu. Dan hal itu jika dibiarkan akan mengganggu aktivitas pendidikan atau pembelajaran, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Nah, sehingga psikologi itu tetap punya peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, dan itu harus dimiliki, diketahui oleh orang pendidik. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran ya. Yang pertama faktor fisiologis. Nah, kalau fisiologis ini lebih kepada unsur fisiknya gitu. Unsur fisik yang diperlukan gitu ya dalam aktivitas pendidikan. Yang pertama ada materi pembelajaran. Ya, seperti apa materi pembelajaran yang disajikan gitu. Berat, sedang, ringan gitu. Kemudian dikemas dalam metode apa gitu. Yang nantinya siswa mungkin bisa memperhatikan atau tidak memperhatikan kan gitu. Kemudian unsur lingkungan, ini bagian dari unsur fisiologis ya. Lingkungan yang ada di sekitar peserta didik atau individu tersebut apakah mendukung tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan kan gitu. Kemudian alat pendidikan yang digunakan apakah lengkap fasilitasnya atau tidak kan gitu. Nah, begitu juga dengan kondisi fisik si peserta didiknya gitu. Kondisi fisiknya bagaimana? Sehatkah atau sakit-sakitan kah? Nah, itu punya pengaruh ya, faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Nah, kemudian selain fisiologis yang nggak kalah penting juga unsur psikologis. Yang pertama perilaku individunya bagaimana kan gitu. Nah, siswa itu kan seperti input dalam proses pendidikan gitu. Nah, inputnya bagaimana nih perilakunya? Apakah baik-baik saja gitu? Atau mungkin sebaliknya kan gitu, nggak baik-baik aja. Nah, itu yang harus dikelola, diubah gitu ya, agar menjadi lebih baik. Kemudian perilaku belajar ya, bagaimana perilaku belajarnya nih anak? Memperhatikankah? Ya, kemudian mengamati,kah, ingatannya bagaimana, pikirannya seperti apa, motifnya ada apa enggak, motivasi dalam belajarnya kan gitu. Jangan-jangan dia belajar karena terpaksa. Nah, itu punya pengaruh juga dalam proses dan hasil belajar. Yang terakhir adalah kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Ya, psikologi itu punya kontribusi yang menurut saya cukup besar ya dalam kegiatan pendidikan seperti yang saya jelaskan di awal gitu. Bahkan dari segi kurikulum juga itu dipertimbangkan. Maka ada istilah pendidikan karakter. Ya, bagaimana pendidikan itu mengedepankan perkembangan karakter ya yang dimiliki oleh peserta didiknya. Bagaimana karakternya kan gitu. Apakah terjadi perubahan karakter kan gitu ke arah yang lebih baik. Ya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketertibannya, semua itu sumbangsi dari ilmu psikologi. Kemudian psikologi juga masuk dalam sistem pembelajaran ya. Bagaimana sistem pembelajaran ini disusun dan disesuaikan, tidak melupakan unsur psikologi di dalamnya gitu. Ya. Dulu waktu saya SD sampai SMA yang namanya bully itu karena belum ada istilah itu ya. Itu rutin dan biasa terjadi gitu. Korbannya sebenarnya banyak dan ada, tapi karena tidak terekspos, itu semua dibiarkan begitu aja kan gitu. Kenapa? Karena menurut saya belum tersentuh tuh unsur psikologinya dalam dunia pendidikan pada saat itu. Kemudian juga dalam sistem penilaian, bagaimana seorang guru memberikan penilaian ya, bagaimana institusi sekolah memberikan penilaian terhadap peserta didik gitu ya. Itu juga tidak melupakan unsur psikologi gitu, karena unsur psikis itu tetap masuk dalam penilaian. Oke. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Saya singkat saja menjelaskan materi hari ini. Nanti kita bisa perpanjang atau diskusi mungkin di line WhatsApp group gitu ya. Karena hari ini saya bentrok nih dengan acara seminar di Lampung yang juga dilakukan secara online.
Tapi jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan buat teman-teman.